Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Armen SH MSI. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 golongan 3D. Unit kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kota Dumai, bertugas pada bidang ketentraman ketertiban umum Kota Dumai. Jabatan Fungsional Ali Muda Polisi Pamung Praja Kota Dumai. Pengalaman penugasan sebagai Polisi Pamung Praja Kota Dumai. Saya pengangkatan CPNS Satpol PP Kota Dumai tahun 2010. Kemudian tahun 2017 saya menjadi Kasih Terantip Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Pemerintahan Kota Dumai. Setelah 4 tahun berlalu, di tahun 2021 saya dilantik menjadi Kasubag TU UPT Perparkiran A Kota Dumai pada tahun 2021, 23 Juni 2021. Selanjutnya di tahun 2022, saya dilantik lagi menjadi Kasih Kerjasama di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Dumai. Setelah itu ada perampingan birokrasi, saya menjadi Fungsional Ali Muda Polisi Pamung Praja Kota Dumai. Hingga saat ini masih bertugas di Satpol PP Kota Dumai. Khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan, ketentraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat. Pengalaman penugasan sebagai Polisi Pamung Praja Kota Dumai. Alhamdulillah, selama ditugaskan di bidang ketentraman ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, saya pertama mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk bergabung dalam tim The Malaya Research terkait masalah penegakan Perda Terantib pada tahun 2023. Yang mana pada masa itu Perda kita masih Perda nomor 12 tahun 2002. Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka direvisi, dilakukan perubahan menjadi Perda nomor 7 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Lebih kurang 22 tahun yang lalu, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini, maka direvisilah Perda itu menjadi Perda Tibum. Yang kedua, menjadi tim penilai lomba BBGRM atau Bulan Bakti Gotong Royong khusus di bidang Terantibum tingkat Kota Dumai, yang mana sebagai penilai kelurahan dan kecamatan pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 2024. 3. Pembentukan tim Posyandu Kota Dumai masa bakti 2025-2030 sebagai tim pembina Posyandu yang membidangi bidang Terantibum terkait masalah anak SPM, di mana Satpol PP mempunyai peran penting di situ sesuai dengan regulasi yang ada, Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu. Di pasal 3 angka 5 bahwa Satpol PP mempunyai peran yang sangat penting untuk bidang Terantibum. Demikianlah perkenalan diri saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Praja Wibawa, salam tangguh. Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan yang telah hadir pada kesempatan ini, terutama yang akan melakukan kegiatan monitoring bantuan masyarakat. Lalu kita ketahui bersama, sebelum kita turun kita harus tahu dulu bagaimana. Pertama, diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu diatur oleh Pasal 25. Apakah kegiatan itu? Pertama, kedua, penyelenggaraan tersebut, ketiga,
Yang kedua diatur oleh peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pembangunan. Diatur di pasal 5, 6 dan 7. Selanjutnya di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2023 tentang kopi dan politik. Di pasal 2 dan 3 dijelaskan dalam melaksanakan tugas kita harus humanis, terarah, praktis, tegas dan sesuai dengan etika. Selanjutnya perlu kawan-kawan pahami bahwa kita bekerja tentu ada dasar, yaitu di Perda nomor 7 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenangan umum serta perlindungan masyarakat diatur cara yang yaitu sesuai dengan tugas yang disampaikan pimpinan itu 31 yang ini 34 bagian bidang ini perumahan kita diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan rutin monitoring gangguan keselamatan berikutnya. Adapun lokasi yang kita laksanakan yaitu berada pada Kecamatan Dumai Kota. Nah, ini perlu kita ketahui, Kecamatan Dumai Kota terdiri atas 5 kelurahan. Jangan aku tidak tahu tentang di sana. Terdiri atas kelurahan kita seperti ini, Dumai Kota, Limas Kampung, dan Laksana. Nah, itu yang harus kita lakukan. Di sini juga rekan-rekan sekalian kepada rekan tentu kita dibutuh tugas masing-masing. Nanti kita melaksanakan kegiatan di lapangan harus tahu tugas masing-masing. Pertama, para saudara kita untuk nanti menyampaikan komunikasi sosialisasi masyarakat terkait masalah kepatuhan peraturan daerah yang ada di sini. Saudara Eka, saya mohonkan nanti di lapangan agar bisa mendokumentasikan terhadap kegiatan kita baik secara video maupun foto. Terima kasih. Saudara Denis, saya harapkan nanti di lapangan bisa mendampingi saya untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Saudara Ana, siap. Saya harapkan saudara Ana nanti bisa ikut serta dengan memberikan edukasi dan sosialisasi. Saudara Rizky, nanti tolong diamankan kendaraan kita. Ada apa-apa nah, mungkin rekan bahwa pada hari ini yang kita lakukan adalah identifikasi masalahnya terkait masalah TKR, DPeng, dan material yang baru jalan. Perlu rekan ketahui juga bahwa TKR itu diatur oleh pasal 14 pada nomor 7 tahun 2024 bahwa dilarang berjualan di pinggir jalan atau daerah jalan. Nah, DPeng itu diatur oleh pasal 289. Masalah di bawah jalan itu diatur oleh pasal 13. Saya akan ketika turun ke lapangan dimontor agar mengetahui regulasi yang ada. Jangan sampai nanti masyarakat kita lebih paham daripada kita. Selanjutnya bersama rekan sebelum melaksanakan itu kita harus memahami regulasi yang ada. Pertama, tentu kita pahami juga cara dan prosedur, ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Apakah persiapan itu? Persiapan itu terdiri ada beberapa aturan yang harus kita pahami. Ada surat tugasnya, harus kita tahu identifikasi masalahnya, ketiga ada operasinya. Dan kita dalam melaksanakan patroli ini, kita harus tahu juga kondisi dari sarana prasarana kita. Apakah nanti kita dalam melaksanakan patroli, kendaraan kita bocor atau bisa dibunyikan. Saya harapkan para saudara kita nanti bisa menunjukkan dia. Nah, identifikasi masalah serta kerjanya. Nah, terkait masalah pelaksanaan itu rekan pertama rekan pahami terkait masalah kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan bagaimana nanti dengan ada surat tugas, insyaallah kita tidak akan berjalan di lapangan. Nah, yang ketiga terkait laporan permintaan sosialisasi kepada saudara juga nanti sampai untuk melaksanakan ini membuat laporan pelaksanaan ini. Ada pertanyaan? Siap, cukup. Ya, cukup. Ini Pak Hajo. Siap, cukup. Kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa.
deploy. Doa selesai. Doa apa-apa kadang-kadang meninggalkan bisa ibadah. Balik kanan, gerak. Ya, silakan masuk. Izin Pak. Oke, ya. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Jadi maksud Bapak kemari, tadi kami melaksanakan patroli. Siapa? Patroli di sekitaran Simpang Munandar. Kebetulan didapati Bapak memiliki barang dagangan yang berada di bahu jalan. Siapa? Jadi ada beberapa penertiban juga tidak kami sampaikan juga. Ini Bapak orang yang kedua datang kemari. Jadi berdasarkan peraturan daerah Kota Dumai itu Perdana Nomor 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman tertib umum di pasal 14 ayat 1 huruf A dan C, di mana pelaku usaha tidak boleh berdagang atau berusaha di bahu jalan atau daerah pinggir jalan. Kenapa? Karena pertama mengganggu arus lalu lintas, bahwa di situ ada hak pengguna jalan. Jadi kalau Bapak nanti berjualan di sana, mohon maaf, ini kita tertibkan. Nah, sebelum kita tertibkan, kita berikan edukasi ke Bapak. Peraturan wali kota tadi itu ada tahapan-tahapan yang Bapak ketahui. Ada namanya teguran lisan, tulisan, sanksi. Nah, saat ini kami melakukan teguran lisan kepada Bapak, di mana Bapak tidak akan lagi melakukan berjualan berdasarkan peraturan wali kota. Ada tahapan yang perlu Bapak ketahui, yaitu pertama teguran lisan. Ini salah satu teguran lisan yang kami berikan kepada Bapak sehingga Bapak nanti tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau Bapak mengulanginya lagi, masuk ke tahapan kedua, teguran tertulis. Kami akan buat secara tertulis, akan panggil Bapak yang membuat pernyataan nanti bahwa Bapak tidak akan berjualan di situ lagi. Yang ketiga adalah tindakan administrasi. Tindakan administrasi nanti akan kami berikan kepada Bapak jika Bapak melanggar poin nomor 2 tadi. Nah, jadi apakah ada keluhan dari Bapak, tolong Bapak sampaikan sehingga evaluasi juga bagi kami juga sebagai petugas satu polisi. Terus kami mau berjualan di mana, Pak? Nah, Kalau Bapak tertibkan kami mau berjualan di mana? nah, pemerintah dalam hal ini telah memberikan solusi kepada Bapak. Kita tempat berjualan pertama kita ada berikan melalui Kota Dumai. Itu pertama di Bundar Sri Mesing, Taman Bundar Sri Mesing. Yang kedua ada namanya Kelakap 7. Yang ketiga ada di Sudirman, Pasar Saigon. Jadi kami menyampaikan kepada Bapak karena ada solusinya. Saya harap juga dan saya mohon juga kepada Bapak sehingga Bapak bisa bekerja sama dengan baik dengan kami. Kenapa? Bapak silakan berusaha dan berdagang, kami tidak pernah melarang Bapak karena itu hak Bapak. Tapi berusahalah dan berdagang pada tempat yang telah ditentukan, tidak di bahu jalan, tidak di trotoar dan lain sebagainya. Karena itu melanggar peraturan daerah Kota Dumai. Itu pada pasal 14 ya Bapak. Kira-kira ada lagi yang mau sanggahnya mau sampaikan kepada saya? Sudah jelas, Pak. Saya mohon kerjasama Bapak juga dalam hal ini. Ini adalah salah satu edukasi dan sosialisasi kepada Bapak supaya Bapak tidak melanggar peraturan daerah Kota Dumai. Karena kita tinggal di Dumai, sejauh jalan kita ikuti aturan yang ada di Kota Dumai. Apakah Bapak udah mengerti? Siap sudah mengerti. Terima kasih kerjasama Bapak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih kepada rekan-rekan terutama Pak Prof yang telah hadir pada kesempatan hari ini di ruang rapat ini. Kita rekan-rekan ahli pertama yang telah ikut juga. Adapun agenda kita pada hari ini pertama terkait masalah Perda Nomor 11 Tahun 2016 terkait masalah kawasan tanpa rokok. Izin rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui juga Perda ini mengatur terkait masalah rokok, terkait penggunaan rokok di ruangan. Ada penempatan ruangan rokok sehingga nanti di OPD manapun harus ada ruang rokoknya, karena itu bisa mengganggu ibu-ibu yang lagi hamil dan lain sebagainya. Saya berharap juga pada rekan-rekan nanti bisa menyampaikan juga kepada rekan-rekan yang lain, memberikan edukasi juga, sosialisasi juga terkait masalah tersebut. Namun saat ini banyak rekan-rekan yang tidak paham dan bisa juga paham tapi tidak mengindahkannya. Kira-kira saya mintalah pandangan dari Pak Kasio dalam hal ini terkait masalah personil, apakah ada personil yang melaksanakan kegiatan merokok di ruangan Pak. Izin Pak, silakan Pak Kasio. Izin Komandan, kemarin saya sudah terkait masalah perda rokok itu, saya sudah sampaikan kepada personil yang ada di ruangan untuk tidak merokok di ruangan. Ada beberapa personil yang mungkin saja lalai atau tidak lupa, masih aja kemarin tetap merokok Komandan. Dan kemarin sudah saya pernah melakukan penindakan, namun masih juga ada beberapa personil itu tetap masih merokok. Jadi kalau menurut saya mungkin saya akan membuat laporan ke PTI, tugas tidak internal, untuk melaksanakan sanksinya terhadap pelanggaran perda rokok yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Mungkin akan pimpinan terkait masalah ini. Terima kasih Pak Kasio telah menyampaikan sedikit pandangan juga, dan ada juga tindakan yang akan dilakukan nantinya melalui PTI. Tentu kita tidak terlepas dari regulasi yang ada. Tentu kita pahami juga Peraturan Menteri dan Menteri Nomor 16 Tahun 2023 terkait masalah SOP dan kode etik polisi pelajar. Itu ada aturan yang mengatur majelis tidak internal yang nanti akan dilaksanakan oleh petugas internal. Satu lagi Komandan, saya terlupakan. Waktu kemarin itu saya ada melaksanakan sama anggota rekan-rekan, saya melakukan pengawasan di Bukit Gelanggang. Soalnya ketahui kan untuk Bukit Gelanggang kan tidak boleh ada yang merokok. Jadi mohon atensi pimpinan mana? Jadi berdasarkan regulasi yang ada di Perda Nomor 11 Tahun 2016 tadi, itu ada namanya ruang terbuka dan ruang tertutup. Nah, perlu kita ketahui bersama di regulasi diatur di tempat bermain dan lain sebagainya itu ada kawasan tanpa rokok yang dibuat. Nah, itu nanti kita akan lakukan prosedur ke lapangan terkait masalah yang Bapak sampaikan. Tentunya juga tak terlepas dari koordinasi, yaitu koordinasi dari bagian lokasi yang akan kita datangi nanti. Itu kita nanti lakukan koordinasi, sampaikan terkait masalah hal yang kita dapat ini sehingga ada solusi dan tidak terjadi lagi ke depannya. Kira-kira Adinda Ali pertama Pak Denis ada yang mau disampaikan? Baik, untuk saat ini di bidang kami sendiri sudah kami stempelkan untuk area tidak boleh merokok. Jadi sampai saat ini personil di bidang sumber daya aparatur alhamdulillah mereka mengikuti arahan dari kami untuk tidak merokok di ruangan. Jadi untuk saat ini sedia aman dari kawasan tanpa rokok. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahli Muda yang nanti akan jadi ahli muda Pak Denisnya. Yang selanjutnya saya minta atensi dari Pak Arif lah. Kira-kira Pak Arif, bagaimana lokasi di ruangan Pak Arif? Apakah ada rekan-rekan yang merokok juga? Baik Pak Arif. Untuk di ruangan bidang penegakan peraturan perundangan ada beberapa rekan yang masih perokok aktif. Sebagaimana bidang SDA telah lakukan, kami pun telah melakukan juga. Kami telah menempel seruan ruangan bebas asap rokok. Selanjutnya kami arahkan kepada rekan-rekan yang ingin tetap merokok, silakan kepada tempat yang telah disediakan di kantor Satpol PP Kota Dumai. Mungkin itu Pak, cukup. Ya, yang keterangan dari Pak Arif juga. Selanjutnya Pak Eka, bagaimana keadaan di ruang timur Pak Eka? Baik, untuk di ruang timur memang masih ada personil yang aktif. Cuma untuk beberapa minggu terakhir karena
arahan dari pimpinan juga kita arahkan ke area smoking. Alhamdulillah ada mereka mau mengikuti sementara. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan juga untuk selanjutnya mungkin kita evaluasi terkait masalah protokol rokoknya. Untuk kedepannya mungkin kita buat tindakan, tentu dasarnya adalah surat tugas. Kita akan lapor ke pimpinan terkait masalah hal ini sehingga nanti bisa ditolerir pimpinan sehingga tidak ada lagi rekan-rekan khususnya yang merokok di ruangan. Kita tempatkan fasilitas yang ada sehingga dengan ada fasilitas itu tidak ada lagi kata tidak boleh merokok. Memang tidak boleh merokok untuk ruangan. Jadi tidak ada alasan dari rekan untuk tidak merokok. Sekian, terima kasih kepada rekan. Semoga perangkat kita ini diberkahi Allah Ta'ala dan selalu mendapat hidayah Allah. Jadi kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin.